Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, Ustaz yang saya hormati, kita langsung saja ke materi biar enggak bertele-tele ya. Kita langsung buka tilawati jilid 1. Tadi sudah di sebelum acara dimulai, Ustaz Pak Iko mengisi waktu di jilid 1. Pada siang hari ini kita akan memulai kembali, saya ulang lagi, dari tilawati jilid 1 ya. Tidak akan mungkin dibaca semuanya, hanya beberapa saja. Sudah paham semuanya tentang pokok bahasan jilid 1? Paham ya? Makharijul hurufnya. Mengetahui harokat fathah, huruf tunggal masuk. Huruf tunggal. Maka jangan kalau ada kelas PAUD naik ke jilid 1 itu enak. Kenapa? Di tilawati PAUD sudah diajarin huruf tunggal. Ini bunyinya A, ini bunyinya Ba, ini bunyinya Ta, dan seterusnya. Setelah itu, setelah bisa, nanti naik ke jilid 1. Jilid 1 halaman 1 sampai halaman berapa ini? Separuh ya. Halaman 32. Itu bahas tentang huruf tunggal. Baik. Selain itu pula di tilawati 1 ini guru yang ngajar jilid 1 itu harus memaksimalkan makharijul huruf kepada anak-anak. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita doa dulu dengan baca raditu billahi rabban. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Jadi mulai datang muridnya, mulai doa itu sudah ditata betul. Baik, kita langsung tilawati 1 halaman 1 sampai halaman 32. Sekalian, itu huruf tunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. A sama. I U A I U ba. Aba, sama. Ba. Baba, aba. Dan seterusnya ke bawah. Alif ba, alif ba. Alif ba, alif ba. Alif ba, alif ba. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ustazah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kita
di jilid 4. Pokok bahasan materi jilid 4 yang pertama mengenalkan huruf tasydid di halaman pertama. Dicontohkan salla asluhu salala. Salla asluhu salala. Lamnya yang pertama disungkunkan. Kemudian ditulis sama dengan salla bertasydid. Maka cara bacanya lamnya tidak boleh lebih dari satu huruf. Dicantolin misalnya salla itu berarti sudah lebih dari satu huruf. Padahal yang disukun satu huruf lam saja. Salla lamnya disukun kemudian masuk ke lam yang hidup. Salla sama dengan salla sallama sama 1 2 3. Salla sama dengan salla sallama. Tabbata fabatta faddala fadhaha. Ini berlaku untuk huruf-huruf selain lam. Contohnya ba, kemudian ta, mo, dan ro. Sama. Jadi tasydid itu tidak boleh didengungkan kecuali nun dan mim. Kita lanjutkan. Materi yang kedua mengenalkan bacaan mad jaiz dan mad wajib di halaman 6 dan 7. Secara hukum tajwid, mad jaiz dan mad wajib ini secara umum sama. Panjangnya maksimal 2,5 alif. Untuk mad wajib, untuk mad jaiz bisa 2,5 alif, bisa 2 alif, bisa 1 alif. Maka di dalam konteks membaca, misalnya dalam satu periode membaca, maka kita tetap harus bisa membedakan mana mad jaiz, mana mad wajib. Meskipun dibaca sama, tetapi lebih afdolnya, lebih bagusnya kalau dibedakan. Misalnya dalam satu kesempatan kita membaca, mad wajibnya dibikin tetap 2,5 alif, tapi mad jaiznya dibikin 2 alif. Kenapa? Supaya beda. Bisa di satu kesempatan lagi mad jaiznya dibikin 1 alif, misalnya boleh. Karena mad jaiz boleh 1 alif, boleh 2 alif, dan boleh 2,5 alif. Kita contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'amuru. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Tapi karena di bawahnya sudah ada lagi, maka cukup 1 kali saja. Ma'amuru. Lalu kemudian di baris kemudiannya datar dan turun. Ma'amuru wa ma'umiru. Jadi tidak terlalu panjang. Mari kita baca bersama. Dari yang pertama dibaca 1 kali, kemudian baris berikutnya datar dan turun. 1 2 3. Ma'amuru. Datar. Ma'amuru wa ma'umiru bima atakum ala atharihim la a'budu illa amaniyah. Di halaman berikutnya sama, langsung masuk di baris yang keempat. Itu ada 4 baris. Maka skema iramanya datar, naik, turun. 1 2 3. La yahdi kaidal khainina. Naik. Naufir lakum
سيئاتكم سنزيد المحسنين قال ربكم ورب آبائكم الأولين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Selanjutnya nun tasdid dan mim tasdid dibaca dengung. Nun tasdid, mim tasdid dibaca dengung. 1/2 alif. Gunnah musyad. Bacanya inna sama dengan inna. Amma sama dengan amma. Inna jahannama amma yasifuna. Cukup. Selanjutnya mengenalkan di akhir kalimat waqaf. Yaqinun, yaqinu, naik datar naik, datar naik, turun. Yaqinun itu dah datar naik. Yaqinu, yaqinin, yaqini, yaqin atau dibaca yaqin kalau awal-awal. Kalau sudah 2 kali mungkin sudah ada evaluasi, boleh tidak usah dibaca. Tapi kalau awal-awal dibaca. Saburun, saburun, saburin, saburi, dibaca sabur. Kafiruna, dibaca kafirun. Khaliduna, dibaca khalidun. Kalau sudah evaluasi tidak usah dibaca, langsung saja. Misalnya ghaibina, ghaibin, boleh seperti itu. Tapi bukan sama dengan ya. Tidak sama. Karena yang pertama di wasol, yang kedua di waqaf. Jadi tidak boleh ghaibina sama dengan ghaibin, tidak sama. Tidak sama, hati-hati. Kemudian yang halaman 13 ini mengenalkan mad aiwad. Jadi diajarkan cara membunyikan akhir waqaf kalimat yang fathah, mad tabi'i dan fathatain. Panjangnya mad tabi'i. Hudan dibaca huda. Jadi ya, rumusnya hudan dibaca huda. Sudan dibaca sudah. Duha dibaca duha. Saja dibaca saja. Jadi tidak usah panjang-panjang banget. Kalau untuk pemula, anak-anak, nah ini kembali kepada edukasi. Maka dikasih lebih panjang sedikit gak apa-apa. Sebab kalau sedikit banget, disesuaikan dengan kaidahnya 2 alif bisa-bisa anak membaca hadir. Duha dibaca duha, saja dibaca saja, bisa jadi begitu nanti. Maka dipanjangkan sedikit gak apa-apa. Mengenalkan lafzul jalalah. Disampaikan kepada anak-anak, lam jalalah setelah kasroh dibaca tipis. Lam jalalah setelah fathah atau dhammah dibaca tebal atau tafhim. Walillahi 'ala Allahi kitabullahi wasjudu lillah fi sabilillah dzalika amrullah yafsahillah. Cukup. Kemudian dikenalkan ini
Asyamsiyah ya, atau disebut idgham syamsiyah, tapi anak-anak boleh dikenalkan di sini. Pelan-pelan saja dalam mengenalkan. Semua huruf yang bertasdid jika didahului alif lam, maka alif lamnya dianggap tidak ada. Maka di atas diberikan muqaddimah. Wasyariqu wassariqu sama dengan, nah, tulisannya sama dengan itu, tulisannya alif lamnya hilang. Jadi sama dengan tidak ada alif dan lamnya. Wassariqu sama dengan wassariqu, wattini wazzaituni biddin, wassama'i والضراء والذاريات. Wadharra, do yang bertasdid. Ingat do itu apa sifatnya? Selain istitolah agak ditarik sedikit. Wong bukan langsung seperti dal tasdid. Misalnya wadaris misalnya. Tidak seperti itu, tapi diangkat sedikit. Wadharra tidak sama dengan wadda. Tidak sama dengan bisya. Tidak sama dengan warro, tidak sama dengan bitto, tetapi do itu sendiri punya perbedaan. Bacanya agak ditarik. Wow, tertarik sedikit. Lanjut. Nun sukun dibaca samar, halaman 19. Nun sukun dibaca samar 1/2 alif ikhfa haqiqi. Ini di sini belum ya, tapi bisa dikenalkan kepada anak-anak. Ini belum ada keterangan yang jelas ketemu apa, tapi sudah mulai dicicil anak-anak untuk memahami ikhfa. Nun sukun dibaca samar 1/2 alif ikhfa hakiki andadan indaha wa antum muntahaha wal unta zanzabila munzala tankila. Diajarkan kepada anak-anak membaca ikhfa itu tidak sama membaca idgham. Kalau idgham nunnya hilang masuk kepada huruf di depannya. Sementara ikhfa antara nun dan huruf di depannya sama-sama terdengar. Maka tatkala membaca wa antum bukan wa antum tapi wa antum. Zanja bukan zanja, wa antum bukan. Wa into bukan wa into. Kalau wa into itu idgham. Kalau wa into itu ikhfa. Di tengah-tengah, samar. Lanjut. Wawu sukun, wawu yang tidak ada sukunnya. Ya, wawu yang tidak ada sukunnya dianggap tidak ada. Ulaika itu sama dengan ulaika. Jadi tidak ada wawunya yang tidak ada sukunnya, maka dianggap wawunya tidak ada. Baik, kita baca bersama. 1, 2, 3. Ulaika sama dengan ulaika. Ulaika lahum wa'amilus shalihat. Lanjut. Cukup? Halaman 24. Nun sukun atau nun sukun sama tanwin ya. Tanwin sama dengan nun sukun. Jadi tanwin itu untuk suaranya nun sukun. Tanwin sama dengan nun sukun dibaca samar 1/2 alif ikhfa hakiki bersama. 2, 3.
Tanwin sama dengan nun sukun dibaca samar, 1/2 alif ikhfa hakiki rasulin karimin adaban syadida adaban su'ada. Lanjut di halaman ini sebenarnya ada halaman 26 itu sudah huruf-huruf muqatta'ah di baris paling bawah yang ada kotaknya. Halaman 26. Kalau sama cetakannya yang baru. Ada ya huruf muqatta'ah yang paling bawah? Ya, itu huruf muqatta'ah, fawati uswar. Nun berapa alif? 3 alif. Gimana cara ngitungnya? Lamaannya pakai ayunan saja. 1 ayunan, 1 alif. 2 ayunan, 2 alif. 3 ayunan, 3 alif. Maka caranya nun hamim ain sin qaf Toha. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Nun. Hamim. Ain. Sin. Qaf. Waktu dengungnya nggak usah dihitung. Karena dengungnya sendiri. Ain. Itu kan untuk nun sukun ketemu sin, ikhfa. Sin, nun sukun ketemu qaf, ikhfa juga. Waktu dengungnya ikhfa-nya enggak usah dihitung. Waktu ainnya saja, sinnya saja dan qafnya saja dihitung. Toha. Ain, ain. Kan sudah nunnya yang masuk ke sin. Ain. Itu kan yang masuk. Ain. Sin. Qaf. Gitu ya. Ikhfa-nya jangan dihitung. Samarnya ikhfa itu 1/2 alif. Nggak usah dihitung karena udah hafal. Yang dihitung cukup itunya saja. Apa namanya? Mad lazim kilminya, mad lazim harfinya saja yang dihitung. Lanjut. Huruf muqatta'ah sudah. Nun sukun halaman 33. Nun sukun atau bertemu mim dibaca dengung 1/2 alif namanya idgham bi gunnah. Nun sukun ya, nun sukun. Tamim. Karena idgham, ya bacanya idgham juga. Idgham bi gunnah. Nah, jadi anak-anak diajarkan juga cara bacanya. Mimma'in sama dengan mimma'in. Mimmahisin nadhirun mubin. Ya, cukup. Halaman 40. Nun sukun atau tanwin bertemu nun dibaca dengung 1/2 alif namanya idgham bi gunnah min nadrin sultanan nasira an nafsin adaban nusra.
Ingat dengung mau ifa ataupun idgham bi gunnah ataupun iklab ataupun ifa, maka ditahan 1,5 alif, agak dipanjangkan. Kenapa? Supaya jelas. Jangan sampai kita ini seperti yang sudah-sudah. Antara inna dan illa sama. Innalladzina amanu illalladzina amanu. Coba hitung, hampir sama. Innalladzina amanu illalladzina amanu. Sama enggak? Sama. Mestinya enggak sama. Kalau inna harus ditahan. Illalladzina amanu. Innalladzina amanu. Harus dibedakan. Kenapa? Gunnah. Baik, alhamdulillah Ustaz, materi jilid 4 sudah selesai.